Hai Sobat Level Up, hari ini kita akan membahas materi akuntansi tentang buku besar. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk video ini ya. Nah, pada pengerjaan buku besar, kita harus melihat berdasarkan jurnal umum. Nah, bagi kalian yang belum tahu cara mengerjakan jurnal umum, bisa lihat di link yang tertera di bawah ini ya. Nah, sekarang buku besar itu terdiri dari beberapa kolom ya, ada buku besar kas, buku besar perlengkapan, peralatan, asuransi, piutang, beban, dan lain-lain. Nah, banyaknya jumlah buku besar yang kita bikin itu berdasarkan jumlah akun yang berada di jurnal umum. Nah, misalnya pada saat di sini kita ada tanggal 1 ada akun kas, peralatan, dan modal. Otomatis kita harus bikin buku besar kas, buku besar peralatan salon, dan buku besar modal. Nah, langsung aja yuk kita kerjain. Di sini ada buku besar kas. Nah, cara mengisinya gimana? Cara mengisinya kita lihat. Di sini tanggal 1 ada kas di bagian debit 10.000. Nah, kita tulis tanggal 1. Nah, akun. Untuk penulisan akun kita lihat pasangannya dia. Misalnya dia kas, pasangannya modal kan? Berarti kita tulis modal. Nah, modalnya berapa sih kasnya di sini? 10.000. Nah, 10.000 di bagian debit, otomatis kita harus tulis 10.000 di bagian debit. Nah, setelah penulisan di bagian debit 10.000, lanjut ke bagian saldo. Nah, karena dia masih di bagian debit, kita tulis di kolom sebelah debit. Tanggal 1 yang bagian 2, di sini ada beban sewa dan kas. Nah, kasnya ini di bagian kredit. Nah, jadi penulisannya adalah kita lihat, balik lagi, kita lihat pasangannya. Pasangannya kas untuk tanggal 1 bagian 2 adalah beban sewa. Jadi kita tulis di sini adalah beban sewa. Nah, beban sewanya sebesar berapa? Nah, kita lihat kolom kasnya. Kasnya 1.500 di bagian kredit. Nah, kita tulis di bagian kredit 1.500. Nah, setelah tulis di bagian kredit 1.500, gimana sih cara kita menulis di bagian saldonya? Nah, debit, bila setelah debit ada bagian kredit, kita kurangi 10.000 kurangin 1.500, hasilnya 8.500. Nah, 8.500 nya itu karena masih di kolom debit, kita tulis bagian debit 8.500. Sekarang kita lihat tanggal 2. Di tanggal 2 ada asuransi dibayar di muka pada kas. Nah, berarti kita tulisnya adalah asuransi dibayar di muka. Asuransi DDM ya. DDM itu adalah singkatan dari dibayar di muka. Nah, kasnya berapa nilainya? 600 bagian kredit. Kita tulis 600. Nah, karena dia masih di bagian kredit, kita memiliki saldo kas 8.500 di bagian debit. Karena dia ada di bagian kredit, kita kurangin 8.500 kurangin 600, hasilnya 7.900. Selesai tanggal 2, sekarang tanggal 5. Tanggal 5 ada perlengkapan salon pada kas. Nah, berarti penulisannya adalah perlengkapan salon. Nah, perlengkapan salonnya sebesar berapa? Perlengkapan salon sebesar 1.000 di bagian kredit. Kurangin lagi, berarti 7.900 kurang 1.000 hasilnya 6.900. Selesai tanggal 5. Nah, tanggal 7 tidak ada akun kas, kita lewati. Langsung tanggal 10. Ada kas, bawahnya pendapatan salon sebesar 6.000. Berarti penulisannya, karena pasangannya kas ada pendapatan salon, kita tulisnya pendapatan salon. Nah, pendapatan salonnya sebesar berapa? Pendapatan salonnya sebesar 6.000 di bagian debit. Kita tulis 6.000 di bagian debit. Nah, sekarang ini kan udah berbeda nih. Yang tadinya di kredit dikurangi. Nah, berarti kalau di bagian debit kita harus ditambah. 6.900 tambah 6.000 hasilnya 12.900. Selesai tanggal 10. Nah, balik sekarang tanggal 15. Nah, di sini ada beban gaji, beban listrik, bawahnya kas. Nah, gimana cara kita menulisnya? Nah, untuk beban
kita dapat menulis hanya cukup beban saja. Bila kalian ingin menulis beban rupa-rupa boleh, beban lain-lain boleh, nggak masalah ya. Nah, di sini kasnya di bagian kredit 1.500, berarti 1.500 di bagian kredit. Nah, berarti 12.900 harus dikurangin 11.500, hasilnya adalah 11.400. Selesai tanggal 15, sekarang ke tanggal 20. Tanggal 20 dia ada utang pada kas, berarti penulisannya adalah hutang. Hutangnya sebesar berapa? 1.000, berarti di bagian kredit. Nah, kita kurangin lagi, 11.400 kurang 1.000 hasilnya 10.400. Tanggal 20 kelar, tanggal 21 prepay pada kas, berarti kita tulisnya adalah prepay-nya. Prepay-nya sebesar 500. 10.400 kurangin 500, hasilnya 9.900. Selesai tanggal 21, sekarang tanggal 30. Nah, tanggal 30 adalah kas pada piutang, berarti kita nulisnya piutang. Piutangnya sebesar berapa? 2.000, tapi kita masukin ke bagian debit ya. 9.900 tambah 2.000 hasilnya 11.900. Nah, buku besar kas selesai. Sekarang untuk buku besar perlengkapan. Kita lihat perlengkapan di sini ada di tanggal 5 dan tanggal 7. Pasangannya adalah kas dan hutang. Berarti kita tulisnya ini untuk tanggal 5. Tanggal 5 kita tulisnya kas. Karena ini perlengkapan, kita lihat perlengkapannya di bagian debit ya, 1.000. Berarti kita tulisnya di bagian debit 1.000. Sekarang yang bagian tanggal 7, perlengkapan salon pada hutang. Kita tulis tanggal 7, kita tulis pasangannya. Pasangannya adalah hutang. Maaf, bagian debit 1.000, sini masukin ke bagian saldo 1.000. Tanggal 7, perlengkapannya 3.000 di bagian debit. 1.000 tambah 3.000, 4.000. Oke, selanjutnya buku besar peralatan. Peralatan berada di tanggal 1, peralatan salon. Nah, yang kita tulis adalah bagian pasangannya, modal. Berarti tanggal 1 kita tulis modal. Modalnya sebesar, nah, kita jangan nulis 18.000-nya, tapi kita nulis adalah peralatan salonnya sebesar 8.000-nya di bagian debit. Bagian saldo juga 8.000. Oke, sebelumnya bagi kalian yang mungkin ngerasa bagian atas kenapa ada kolom debit, kredit, nah bagian bawahnya enggak. Nah, bagian bawahnya ini saya untuk penyetaraan aja. Jadi sebenarnya ini mengikuti yang atas. Jadi kalau bagian kolom ini ke bawah itu debit semua, bagian sini kredit semua. Oke, lanjut ke bagian asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka ada di tanggal 2. Pasangannya adalah kas. Tanggal 2 kas sebesar 600. Masuk ke bagian saldonya juga 600. Lanjut ke bagian piutang. Oke, bagian piutang. Nah, piutang ada di tanggal 27 dan tanggal 30. Tanggal 27 di bagian debit dengan pasangan pendapatan salon. Berarti kita tulisnya tanggal 27 adalah pendapatan salon sebesar 3.000. Berarti masuk ke bagian saldonya adalah 3.000 di debit. Dan piutang tanggal 30 di bagian kredit dengan pasangannya kas. Berarti tanggal 30 pasangannya kas. Bagian kredit 2.000. 3.000 kurang 2.000, 1.000. Lanjut ke buku besar beban. Nah, buku besar beban ini ada banyak. Ya, di sini ada beban sewa, beban gaji, beban listrik. Nah, untuk beban sewa pasangannya adalah kas. Di tanggal 1, berarti tanggal 1 kas. Beban sewa 1.500. Masuk ke bagian saldo 1.500. Tanggal 15 pasangannya juga kas. Beban listrik juga pasangannya kas. Berarti kita bisa tulis tanggal 15 kas beban. Untuk beban gaji berarti 1.000.
Dan lanjutnya adalah beban listrik 500 di tanggal 15. 1.500 tambah 1.000 hasilnya 2.500, ditambah 500 hasilnya 3.000. Nah, sekarang ke buku besar privé. Buku besar privé pasangannya kas. Kita tulis tanggal 21 kas. Kasnya sebesar 500. Lanjut ke buku besar hutang. Buku besar hutang ada di tanggal 7 dan tanggal 20. Tanggal 7 pasangannya perlengkapan salon, berarti tanggal 7 perlengkapan salon. Nah, perlengkapan salonnya sebesar 3.000. Nah, kita masukin di bagian yang kredit ya. Oke, lanjut ke hutang tanggal 20. Pasangannya adalah kas. Sebesar 1.000 di bagian debit. 3.000 kurang 1.000 hasilnya 2.000 di bagian kredit. Sekarang pendapatan. Pendapatan ada di tanggal 10 dengan pasangannya kas. Tanggal 10 kas. Pendapatan 6.000 di bagian kredit. Lanjut pendapatan tanggal 27 pasangannya piutang. Tanggal 27 pasangannya piutang sebesar 3.000. 6.000 tambah 3.000 9.000. Yang terakhir buku besar modal. Nah, buku besar modal ada di tanggal 1 yaitu kas dan peralatan. Nah, untuk buku besar modal kita bila ada dua kata-kata kayak gini, kita bisa menulisnya dengan JU untuk jurnal umum. Berarti buku besar modal melihat berdasarkan jurnal umum sebesar 18.000 di bagian kredit. Nah, 18.000. Nah, sekian video dari kami. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami tentang cara mengisi buku besar. Sekali lagi, jika ada komen, jangan segan untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like ya.